Oke, langsung saya perkenalkan saja. Di sudut kanan ada Mas Hayi. Oh iya. Ya, di sini. Ini Mas Hayi nih. Ini Mas Hayi. Ini Mas Hayi. Beliau adalah salah satu redaktur di terakota.id dan juga memiliki kedai Mukofi. Wah, nek masalah apa sini karya-karya banyak banget Mas Hendi ini. Mas Hayi ini. Dan yang ada di tengah ini adalah Mas Hendi, salah satu penulis muda berbakat. Sastra cermin. Wah, sastra cermin peradaban. Ini adalah sosok dari Mas Hendi dan saya Giza. Oke. Siapa Mas Giza? Saya moderator. Udah gitu aja. Mungkin dari Mas Hendi dulu lah. Bagaimana persimpangan Mas Hendi dengan Bapak Pramudia atau dengan karya-karyanya? Aku pikir Bapak Pramudia Ananto Tutur ini merupakan salah satu sastrawan yang cukup revolusioner dalam berbagai Suaranya. Dalam berbagai dari tahun ke tahun. Bagaimana beliau pernah di penjara di Pulau Buru dan lain-lain. Itu bagi aku merupakan suatu hal yang mana dalam menciptakan karya atau menulis perlu ada permenungan, perlu ada perenungan, kontemplasi dan lain-lain. Perlu ada semacam perjuangan bagaimana Pram merawat kegelisahan dan lain-lain. Nah, pada akhirnya dengan pergulatan batin, dengan pergulatan pemikiran itu menjadikan karya Pram ini sangat otentik, sangat real dan sangat matang untuk sebagai sebuah buku, sebuah karya. Saya pikir karya yang tidak pernah tenggelam dalam zaman. Mungkin hari ini kita mengenal Pram. Dulu sebelum kita pegiat-pegiat literasi atau aktivis-aktivis juga mengenal Pram. Dan barangkali tahun-tahun ke depan generasi setelah kita juga mengenal Pram karena ya abadi gitu. Karya-karyanya Pak Pram. Karya Pak Pram itu seperti tidak memiliki umur kayaknya. Seperti kayak gitu. Oh ya, Pramudia Ananto ini lahir tanggal 6 Februari 1925. Berarti itu masih dalam pendudukan kolonial Belanda. Ada salah satu cerita yang saya ingat dari mendiang Pramudia itu, dia sampai saking terkenalnya di kalangan penulis, dia tuh sempat dikirimin mesin ketik sama Satre. Di Pulau Buru itu. Tapi ketika diterima oleh Pram, mesin ketik itu adalah Pram menerima mesin ketik yang rusak. Entah itu karena pengirimannya atau memang itu dirusak oleh tentara yang sedang berjaga di situ. Tidak tahu. Kalau masalah filmnya, aku pikir tentu ada perbedaan ya. Alihwana film dengan karya sastra buku itu, novel. Banyak netizen yang mengkritisi soal berbagai hal ya, termasuk yang memerankan Mingke, termasuk bagaimana nuansa estetika seni ketika itu dialihwanakan. Apakah itu masih terasa seperti bumi manusianya Pram atau bumi manusianya yang lain? Tapi terlepas dari itu semua, mungkin yang termasuk juga masalah imajinasi pembaca yang dikacaukan. Jadi dalam berbagai adegan itu pembaca agaknya memiliki imajinasi yang lebih indah. Ada berbagai macam imajinasi yang dibayangkan, justru kadang-kala malah terbalik dengan yang difilmkan. Tapi terlepas dari itu semua, aku pikir dengan mengalihwanakan buku menjadi film, terutama di Bumi Manusia ini, menjadi hal yang sangat baik gitu, sangat baik. Kedepannya mungkin akan lebih baik juga demi perkembangan sastra dan perfilman Indonesia.
Kalau berangkatnya dari orang yang sudah pernah membaca novelnya mungkin memang kurang puas ya dengan film itu, tapi karena memang medium film dengan tulis atau novel itu memang berbeda. Tapi dari segi untuk memperkenalkan Pram terhadap generasi yang lebih luas itu bisa dikatakan berhasil. Meskipun cara mengenalkannya itu dengan kisah cintanya soal Pram, soal Nike dengan Annelies, tidak lebih mendalam tentang bagaimana hubungan kolonial dengan pribumi waktu itu. Ideologi yang dibawa Pram di film itu atau di buku dia apa sih? Pram tidak pernah spesifik ngomong soal ideologinya apa gitu. Dia paling banter ngomong ideologinya kemanusiaan gitu. Meskipun justru yang men-TKI-kan Pram itu adalah tentara dan Soeharto. Pram sendiri tidak pernah dia mengaku sebagai orang komunis. Jadi Pram itu ngomong ideologinya dia lebih sering ngomong ideologinya kemanusiaan. Justru yang menganggap Pram itu ideologi dia Marxis, ini itu orang di luar dirinya Pram. Ngapa sih kok Pram itu terkenal banget? Kalau aku mungkin dalam sastra itu kan, sastra kenapa kok selalu dikaji kan di dalamnya memuat berbagai macam hal. Salah satunya adalah sejarah, itu yang tidak boleh dipisahkan. Misalkan orang menulis puisi, orang menuliskan titi mangsa dan lain-lain. Nah, dalam kajian puisi itu juga ada kajian historis yang mana secara sederhana mungkin ketika menulis puisi ini penyairnya dalam rangka memikirkan soal apa, mencemaskan apa, kemudian bagaimana kondisi psikisnya ketika menulis sesuatu. Dan juga di bumi manusia misalkan Pram mencantumkan salah satu unsur sejarah itu yang ketika anak-anak SD mungkin ketika baca buku sejarah mungkin dia akan merasa bosan, tapi ketika sejarah dibawakan dengan cerita apalagi romance, nah dari situ kita bisa mengambil banyak hal, banyak pelajaran. Nah, beruntungnya Pram mengambil, kalau di puisi istilahnya momen puitik, mengambil faktor sejarah. Bagaimana sih kehidupan orang-orang ketika Belanda datang ke tanah kita, bagaimana penduduk mencari makan, bagaimana penduduk mencintai satu sama lain dengan berbagai macam keterbatasan, berbagai macam perbudakan dan sebagainya. Seperti hidup dalam kolam yang dia sendiri tidak tahu di kolam itu ada apa. Mungkin Mas Jadi bisa nambahin Mas. Kenapa terkenal? Saya orang awam tentang Pram. Ini setahu saya ya, kalau dia terkenal itu pertama karena dia memang menulis, dia sangat produktif. Dia sangat produktif, ada puluhan karyanya, sangat produktif, baik itu dalam bentuk novel, terus kemudian buku-buku non fiksi juga banyak, dia nulis artikel, cerpen. Artinya dia sebagai sastrawan yang produktif, pantaslah dia terkenal. Yang kedua karena memang sastra dan kaitan politik itu yang menjadikan dia semakin terkenal. Dari karyanya memang bagus dan dia mengangkat sesuatu yang dari dulu belum diangkat oleh penulis Indonesia. Dia awal-awal orang yang menulis tentang hubungan kolonial dengan pribumi, misalkan itu dia menulis itu. Terus dari sisi politiknya, dia adalah salah seorang sastrawan yang mungkin paling dibenci oleh Soeharto waktu itu. Dia hampir waktu Orde Baru itu menjalani penjara 14 tahun tanpa proses peradilan. Itu di Pulau Buru. Oh, yang Pulau Buru itu 14 tahun tanpa proses pengasingan ya? Di Pulau Buru berapa tahun, kemudian dipindah di Jakarta. Dan dia hidupnya dari tahanan ke tahanan. Bahkan waktu Soekarno menjabat pun dia sempat ditahan selama 1 tahun gara-gara membela etnis Tionghoa yang didiskriminasi. Oh iya.
Huakio tadi ya. Ya, melalui bukunya Huakio. Huakio. Nah, Ini dia Huakio. nah, saya kira itu yang menjadikan dia menjadi terkenal, apalagi namanya di sastra Indonesia. Kenapa sih Pram itu sampai berani menulis hal yang sangat riskan seperti itu? Nah, ini ada yang bisa jawab nggak nih? Nah, sangka sudut pandang penulis dulu lah. Ya, Kira-kira apa sih yang melatar belakangi seorang penulis itu berani untuk apa ya, dalam tanda kutip bertentangan dengan norma umum? kalau aku mungkin jawaban aku nggak bisa menduga Pram apa ya yang dipikirkan Iya. Pram ya pada saat itu. Tapi mungkin kalau misalkan aku seolah-olah sebagai Pram pada saat itu, bayanganku, perkiraanku mungkin karena menulis itu bagiku adalah suatu pergulatan batin di mana kita harus benar-benar meluapkan apa yang ada dalam pikiran kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku menulis tapi aku masih setengah-setengah ya, masih nggak basah kayak gitu ya. Iya. Aku terjun tapi aku nggak basah, itu ada yang apa ya? Ada yang meronta-ronta, Oh, ada yang iya, meronta-ronta dalam apa? Dalam dada saya, dalam dadaku. Artinya sebenarnya bukan hanya Pram. Aku pernah dengar Muhyiddin M. Dahlan ketika menulis Adam Hawa, kemudian menuai banyak komentar, kritik negatif dan lain-lain. Dan pada akhirnya dia bersembunyi, berzainah dan lain-lain. Nah, dalam itu ketika misalkan aku menulis cerpen atau isei, bagiku kalau aku menulis hanya di paan itu terasa dia mengganjal dalam dada. Artinya ini bukan saya gitu. Ini bukan aku. Ini bukan aku. Ini jadi perasaan-perasaan yang membelenggu kepala saya ini cukup harus dikeluarkan. Ya, closing statement lah di Bang Kesuwen. Mas Hendi mungkin Closing statement saya adalah dalam rangka hari lahir Pram tadi. ya. Jadi hari lahir Pram ini juga sejarah. Kematian Pram juga sejarah. Dan aku pikir Pram mengajarkan pada saya ya, salah satunya adalah perihal bagaimana penulis itu mengakrabi kegelisahan, baik kegelisahan yang dia rasakan atau kegelisahan yang masyarakat di lingkungan dia rasakan. Dan kegelisahan yang Pram rasakan ini beliau benar-benar menguliti dengan sedalam-dalamnya, sepantas-pantasnya, seyogia-yogianya gitu. Closing statement dari Mas Hei, monggo silakan. Soal Pram ya, soal Iya. Pram ini yang perlu kita baca lagi adalah terbentuknya nasionalisme Indonesia di bumi manusia. Itu kenapa Max Wein menulis buku Indonesia Tidak Hadir di Bumi Manusia. Oh, iya. Karena memang di novel Bumi Manusia itu, 4 novelnya itu, nama Indonesia tidak satu pun Disebutkan. karena Indonesia ini sesuatu yang baru. Indonesia ini sesuatu yang baru, satu bangsa yang diusahakan secara kreatif, secara perjuangan bersama-sama. Yang sebelumnya bukan Indonesia, sebelumnya masih terpecah-pecah menjadi bangsa-bangsa yang lain. Ada bangsa Jawa, Madura, Sunda dan sebagainya itu. Kemudian di Bumi Manusia itu tergambar bagaimana upaya kreatif para pendahulu-pendahulu kita itu untuk menyatukan atau membentuk satu nasionalisme baru yang bernama Indonesia. Jadi ya, kalau hari ini kita ngomong Indonesia ya jangan moro-moro NKRI harga mati lah gitu kan. Tapi kita lihat dulu sejarahnya bagaimana. Jangan tiba-tiba NKRI harga mati, tapi baca dulu sejarah-sejarah Ya. bagaimana Indonesia itu terbentuk. Itu dari teman-teman hari ini. Karena kata seorang Pram adalah seorang terpelajar harus juga berlaku adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Keren. Dadah.